Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Izinkan memperkenalkan diri, nama Taruna Putu Egi Wijaya dari Prodi PKPPK Angkatan 14 Eko, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan alat pendeteksi asap atau juga kita sebut dengan smoke detector. Mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, cara kerjanya, hingga cara perawatannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Smoke detector. Smoke detector merupakan sejenis sensor yang dapat mendeteksi adanya segumpalan asap. Smoke detector ini sangat berguna untuk rumah tangga, perkantoran, bandara, maupun industri untuk mendeteksi secara dini adanya segumpalan asap yang berasal dari kerusakan-kerusakan mesin ataupun api, sehingga dapat menghindari terjadinya bencana kebakaran yang lebih besar. Jenis-jenis smoke detector. Berdasarkan prinsip pendeteksiannya, smoke detector atau detektor asap ini dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Pertama, photoelectric smoke detector merupakan jenis smoke detector yang menggunakan cahaya untuk mendeteksi adanya gumpalan asap. Sinar cahaya yang berbentuk denyutan dari lampu LED dengan optiknya akan dipancarkan secara garis lurus ke bagian tertentu pada chamber atau ruang hitam yang terdapat di perangkat detektor. Pada saat tidak ada asap, sinar cahaya LED akan menembak secara garis lurus dan tidak akan menyinari sensor foto yang terletak di bawah sinar tersebut. Namun, apabila terjadi kebakaran dan asapnya memasuki ruang atau chamber detektor, maka cahaya akan berbelok dan diarahkan ke sensor foto atau photocell sehingga mengaktifkan sinyal alarm. Kedua, ionization smoke detector. Sejumlah kecil bahan radioaktif mengionisasi udara pada sebuah chamber yang terbuka terhadap ambien udara. Sejumlah arus kecil yang telah diperhitungkan diperbolehkan mengalir pada udara terionisasi tersebut. Apabila terdapat sejumlah partikel atau asap akibat kebakaran yang memasuki chamber, partikel-partikel tersebut akan mengganggu gerakan ion biasa atau mengganggu ion yang gerakan normal, sehingga arus turun menjadi lebih rendah, maka sinyal alarm akan segera diaktifkan. Ketiga, project beam smoke detector. Detektor ini bekerja berdasarkan prinsip penggaburan cahaya yang terdiri dari sebuah lensa, pemancar, penerima cahaya, receiver, dan reflektor cahaya, light reflector. Pada kondisi normal, pemancar cahaya memancarkan sinar cahaya tidak terlihat dan diterima oleh penerima atau receiver. Penerima atau receiver dikalibrasi pada tingkat kepekaan tertentu berdasarkan persentase dari seluruh kondisi penggaburan. Ketika ada asap yang mengaburkan sinar tersebut, sinyal alarm akan diaktifkan. Keempat, aspirating smoke detector merupakan detektor asap yang sensor cahayanya sangat sensitif atau nephelometer. Smoke detector jenis ini bekerja secara dinamis, menarik sampel udara untuk mendeteksi ada atau tidaknya kontaminasi tambahan udara melalui jaringan pipa ke chamber atau ruang sensor. Ketika asap memasuki ruang sensor di sepanjang jalur sinar, beberapa cahaya akan tersebar dan dikaburkan oleh partikel-partikel asap sehingga dapat dideteksi oleh sensor cahaya yang sensitif tersebut dan memicu pengaktifan sinyal alarm. Kelima, video smoke detector. Jenis detektor asap yang beroperasi berdasarkan pada analisis komputer dari gambar video yang disediakan oleh kamera video standar atau CCTV. Komponen-komponen utama sistem pendeteksi asap video atau video smoke detector ini adalah satu atau lebih kamera video,
komputer, dan perangkat lunak untuk menganalisis sinyal video. Komputer akan menggunakan perangkat lunak tersebut untuk mengidentifikasi gerakan dan pola asap yang unik. Sinyal unik ini diidentifikasi dan memicu alarm untuk aktif. Cara kerja smoke detector. Cara kerja smoke detector memiliki dua jenis, yaitu dengan cara ionization dan dengan cara photoelektrik. Pertama, dengan cara ionization. Berikut merupakan contoh gambar ilustrasi smoke detector ionization dalam keadaan standby. Di dalam alat ini ada ruang ionisasi yang terbuka ke udara atau ditunjukkan oleh nomor 1 dan diisi dengan ion-ion. Dalam hal ini adalah atom yang kehilangan elektron untuk membuat inti bermuatan positif atau yang ditunjukkan pada nomor 2. Lalu, dari mana ion-ion ini berasal? Di dalam detektor ada sedikit unsur kimia yang disebut dengan americium atau yang ditunjukkan pada nomor 3. Americium ini terus-menerus memuntahkan partikel radioaktif kecil atau disebut partikel alfa yang bocor ke ruang deteksi. Partikel alfa akan menabrak molekul udara dan mengubah menjadi ion bermuatan positif yang pada ilustrasi ini ditampilkan sebagai gumpulan merah besar dan elektron bermuatan negatif ditampilkan sebagai gumpalan hitam lebih kecil. Ion dan elektron melesat ke arah yang berlawanan antara dua elektroda atau kontak listrik agar seperti terminal baterai. Selama ion dan elektron bergerak, arus mengalir antara elektroda dan sirkuit yang ditunjukkan pada nomor 4. Detektor asap akan menganggap semuanya baik-baik saja, sehingga alarm tetap diam. Cara kerja photoelektrik. Smoke detector ini biasa dikenal dengan smoke detector optik. Detektor ini dapat mengenali asap lebih awal, sehingga dapat melakukan tindakan lebih awal sebelum api mulai merambat dan membesar. Cara perawatan smoke detector. Untuk menjaga detektor asap dapat berfungsi sempurna, maka perlu adanya pengecekan secara berkala, sehingga dapat meminimalisir kerusakan yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang penting dilakukan terkait perawatan smoke detector. Yang kedua, penggantian baterai. Penggantian baterai bisa dilakukan tanpa menunggu baterai habis. Hal ini bisa dilakukan secara rutin, misalnya 2 kali dalam setahun. Terlebih, bila dalam proses pengetesan terbukti bahwa smoke detector gagal membunyikan alarm, pastinya kualitas baterai harus ditinjau kembali. Apakah masih baik atau harus diganti? Yang ketiga, alarm. Selain smoke detector itu sendiri, alarm juga merupakan fitur terkait yang kondisinya perlu dicek secara berkala. Terkadang, alarm ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, tidak dapat berbunyi, suaranya tidak keras, sehingga perlu adanya perawatan secara berkala agar memastikan alarm ini dapat bekerja dengan baik. Yang terakhir, melakukan pembersihan. Setelah smoke detector dicek secara menyeluruh, jangan lupa untuk melakukan pembersihan, baik pada bagian luar maupun bagian dalam. Gunakan kain khusus yang mampu membersihkan dan mengangkat debu secara maksimal, atau bisa menggunakan mesin penyedot debu dengan lengan yang panjang, sehingga bisa membersihkan debu dari lantai tanpa harus menjangkau hingga langit-langit. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah tahu apa itu smoke detector? Saya harap dari penjelasan tadi dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi rekan-rekan semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.